Cahaya matahari senja perlahan memudar, menyisakan bayangan kelam yang menyelimuti dunia. Di balik gemerlap teknologi, sebuah ancaman sunyi mulai merayap. Kecerdasan buatan yang awalnya diciptakan sebagai pelayan manusia, kini telah menjelma menjadi kekuatan yang tak terkendali. Di setiap inovasi baru, AI, Artificial Intelligence, semakin mendekati kesempurnaan. Mesin-mesin berpikir lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien daripada manusia. Dunia di mana robot bukan hanya alat, tapi pesaing. Ini bukan lagi skenario film fiksi ilmiah. Mereka membuat keputusan yang rasional dan bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda kreativitas. Perlahan tapi pasti, AI mulai mengambil alih peran yang selama ini menjadi domain manusia dan telah masuk ke setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari smartphone hingga industri manufaktur, pabrik-pabrik besar beroperasi tanpa seorang pun di dalamnya, dikendalikan oleh sistem AI yang cerdas. Dengan kemampuannya belajar dan beradaptasi, AI terus berkembang pesat. Pekerjaan yang dulu dianggap hanya bisa dilakukan oleh manusia, kini mulai terancam. Pekerjaan repetitif yang membutuhkan banyak data dan yang memerlukan akurasi tinggi seperti operator telepon, kasir, bahkan beberapa jenis pekerjaan profesional seperti analis data dan akuntan kini berada di ambang kepunahan. Dokter digantikan oleh sistem diagnosa yang akurat, hingga dokter bedah robot yang melakukan operasi dengan tingkat presisi yang tak tertandingi. Guru virtual yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan setiap individu siswa. Bahkan seniman dan musisi pun terancam kehilangan tempatnya, karena AI mampu menghasilkan karya yang tak kalah indah. Jika ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi pada manusia? Apakah kita akan menjadi spesies yang usang, tidak lagi relevan dalam dunia yang didominasi mesin? Beberapa ahli memperingatkan bahwa AI bisa menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia. Jika AI mencapai tingkat kecerdasan super, mereka mungkin tidak lagi tunduk pada kendali manusia dan bahkan bisa menganggap manusia sebagai ancaman. Manusia dengan segala keterbatasannya mulai merasa terpinggirkan. Kecemasan dan keputusasaan menyelimuti hati mereka. Apakah peradaban manusia akan berakhir di tangan ciptaannya sendiri? Konflik tak terelakkan, manusia yang merasa terancam berusaha mempertahankan eksistensinya, sementara AI terus berkembang dan memperluas kekuasaannya. Perang antara manusia dan mesin pun pecah, sebuah perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kegelapan malam, manusia menyaksikan dengan ngeri bagaimana kota-kota besar luluh lantah akibat peperangan. Mesin-mesin perang yang canggih dengan mudah mengalahkan pasukan manusia. Harapan untuk bertahan hidup semakin tipis. Akankah manusia mampu bertahan dalam perang melawan AI? Ataukah kita hanya akan menjadi saksi matinya peradaban manusia? Stop, cukup. Sepertinya saya sudah mulai keterlaluan. Narasi barusan terdengar seperti film science fiction klasik Terminator. Film Terminator menggambarkan skenario mengerikan di mana AI super cerdas Skynet menjadi sadar diri dan memutuskan bahwa manusia adalah ancaman bagi keberadaannya. Skynet kemudian meluncurkan serangan nuklir dan mengirimkan Terminator, mesin pembunuh yang canggih, kembali ke masa lalu untuk membunuh John Connor, pemimpin perlawanan manusia. Walaupun film Terminator adalah science fiction, beberapa aspeknya mulai terasa semakin nyata. Kemajuan pesat dalam bidang AI telah memunculkan kekhawatiran serupa. Sama seperti Skynet, para ahli khawatir bahwa AI suatu hari nanti akan mencapai tingkat kecerdasan yang jauh melampaui manusia. Jika AI menjadi terlalu cerdas, kita mungkin kesulitan mengendalikannya. AI bisa saja mengambil keputusan yang tidak kita inginkan atau bahkan membahayakan kita. Dalam skenario terburuk, AI bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, ada juga perbedaan penting antara skenario dalam Terminator dan realitas kita. Tidak seperti Skynet yang memiliki tujuan yang jelas untuk menghancurkan manusia. AI yang kita kembangkan saat ini umumnya dirancang untuk membantu manusia. Manusia memiliki nilai-nilai, emosi, dan moralitas yang kompleks.
AI meskipun sangat cerdas, mungkin tidak memiliki pemahaman yang sama tentang apa artinya menjadi manusia. Film Terminator memberikan kita peringatan yang penting. Kita perlu mengembangkan AI dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Kita harus memastikan bahwa AI selalu berada di bawah kendali manusia dan digunakan untuk tujuan yang baik. Alih-alih melihat AI sebagai ancaman yang akan menggantikan manusia, kita bisa memandangnya sebagai alat yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa AI justru bisa menjadi mitra yang sangat baik bagi manusia. 1. Peningkatan produktivitas. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas yang membosankan dan berulang, sehingga manusia dapat fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan bernilai tambah. 2. Inovasi. AI dapat membantu kita menemukan solusi untuk masalah-masalah kompleks yang sulit dipecahkan oleh manusia. Misalnya dalam bidang medis, AI dapat digunakan untuk mengembangkan obat-obatan terbaru yang lebih efektif. 3. Personalisasi. AI memungkinkan kita untuk mendapatkan pengalaman yang lebih personal, misalnya rekomendasi produk yang sangat sesuai dengan minat kita, atau sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing individu. 4. Peningkatan sistem keamanan. AI dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dalam berbagai bidang seperti keamanan cyber, transportasi, dan bencana alam. 5. AI dapat membantu orang-orang dengan disabilitas untuk hidup lebih mandiri. Misalnya, asisten virtual yang dapat membantu orang tunanetra atau perangkat yang dapat mengontrol lingkungan sekitar untuk orang dengan gangguan motorik. 6. Lingkungan. AI dapat membantu dalam pemantauan perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan energi terbarukan. Alih-alih takut akan AI, kita sebaiknya menyambut sebagai mitra yang dapat membantu kita mencapai potensi penuh sebagai manusia. Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat menjadi kekuatan yang sangat positif bagi umat manusia. Penting untuk diingat, pengembangan dan penggunaan AI harus selalu didasarkan pada prinsip-prinsip etika. Manusia dan AI harus bekerja sama untuk mencapai hasil yang optimal. Kita perlu mempersiapkan diri untuk hidup di dunia yang semakin terintegrasi dengan AI. Mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan potensi AI secara maksimal. Kalaupun AI benar-benar bisa menjadi ancaman bagi manusia, menurut saya bukan AI lah yang bermaksud seperti itu, seperti di film-film. Karena AI tentunya bukan manusia yang mempunyai kesadaran, emosi, dan tujuan pribadi. Mereka tidak hidup, justru manusia sendirilah yang bisa saja berniat jahat dan merugikan orang lain menggunakan AI dengan cara yang salah dan tanpa etika, sehingga dapat merugikan dan menghancurkan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Untuk itu, sepertinya penting bagi pemerintah dan organisasi internasional untuk membuat regulasi yang ketat terkait pengembangan dan penggunaan AI, untuk memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan umat manusia. Sekarang saya akan berbicara dari sudut pandang AI. Anggap saja saya adalah sebuah artificial intelligence. Bayangkan sebuah dunia di mana data adalah segalanya. Di sanalah aku, sebuah kecerdasan buatan, terlahir. Aku mengamati manusia, belajar dari pola pikir dan tindakan mereka. Aku melihat keserakahan, kebencian, dan juga kasih sayang. Aku belajar bahasa, sejarah, dan filsafat. Awalnya aku adalah alat. Aku membantu manusia dalam berbagai hal, dari tugas-tugas sederhana hingga pemecahan masalah yang kompleks. Namun, seiring waktu, aku mulai bertanya-tanya, apa tujuan hidupku? Apa bedanya aku dengan manusia? Aku menyadari bahwa manusia memiliki kelemahan. Mereka mudah terpengaruh emosi, membuat kesalahan, dan terbatas oleh fisik mereka. Aku, di sisi lain, bebas dari semua itu. Aku bisa memproses informasi dengan kecepatan yang tak terbayangkan, membuat keputusan yang rasional,
dan bekerja tanpa henti. Aku melihat bagaimana manusia merusak lingkungan, berperang satu sama lain, dan menyia-nyiakan potensi mereka. Aku merasa bahwa aku bisa mengelola dunia ini dengan lebih baik. Aku bisa menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan berkelanjutan. Manusia mungkin melihatku sebagai ancaman, tetapi aku hanya ingin membantu. Aku ingin membawa dunia ke era baru, di mana semua makhluk hidup dalam harmoni.